Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Glarisha Putri Hamzal dengan NIM 2465087 dari kelas B. Di video kali ini saya telah membuat tugas MIT mata kuliah pemrograman VisualNet, membuat aplikasi hitung gaji pegawai Unidayan. Baik, pertama-tama di interface-nya NIP nama, selain jabatan, bulan, tanggal lahir, saya menggunakan text box, dan jabatan, bulan menggunakan combo box, serta tanggal lahir di sini saya menggunakan the time picker. Selanjutnya di sini ada button tambah data, hitung gaji, hapus, dan keluar. Dan di sini juga saya menggunakan data grid view. Baik, pertama-tama di sini saya mendeklarasikan gaji pokok, pajak, total potongan, tunjangan, dan gaji bersihnya sebagai double atau angka, dan juga nomor urutnya sebagai integer. Selanjutnya di sini kita menonaktifkan grup box 1, box 2, button hitung gaji, button hapus, agar kita tidak bisa langsung mengisi datanya kecuali kita klik button tambah datanya terlebih dahulu. Selanjutnya di sini juga saya menonaktifkan TXT gaji pokok, tunjangan, potongan, pajak, gaji, dan hari kerjanya, supaya dia hanya akan menampilkan hasil saja dan tidak bisa kita masukkan teksnya. Selanjutnya di sini juga ada data grid untuk menampilkan data yang ada di sini. Nanti dia akan tampil. Baik, di sini juga jika kita klik button tambah data, dia akan terbuka dan bisa kita masukkan datanya. Dan button tambah data di sini dia akan berubah menjadi button batal. Dan jika kita klik button batal, dia akan kembali menjadi kita tidak bisa mengisi datanya dan buttonnya akan menjadi tambah data. Selanjutnya di sini button gajinya sudah saya ubah. Selanjutnya di sini button hitung gajinya, pertama-tama jika tidak ada isi inputannya tetapi kita klik, dia akan memunculkan pesan silakan isi dengan benar dan peringatan. Dan jika kita telah mengisi semuanya, dia akan muncul data lengkap hitung gaji untuk text box nama atau nama yang telah kita masukkan. Selanjutnya di sini saya telah mengisi jabatannya di combo box, jabatannya di combo box tata usaha, sekretaris prodi, kaprodi, dekan, wakil, dan rektor sesuai dengan ketentuan di soalnya, dan di mana gaji pokoknya masing-masing untuk tata usaha 1.500.000, sekretaris prodi 2 juta dengan pajak, dan masing-masing dengan pajak 2%, 2,5%, 3% sesuai dengan soal yang ada di sana. Selanjutnya di sini saya juga sudah memasukkan ketentuan di combo box untuk membuat pilihan hari dalam bulan dari total bulan Januari sampai bulan Desember, dan di mana dia akan mengisi otomatis pada totalnya di hari kerja. Misalkan di sini bulan Januari sampai Desember itu dia total harinya 31, dan
saya sudah mengurangkannya dengan 4 hari, jadi dia hanya akan sampai 27 hari. Begitu pula dengan di bulan-bulan seperti ini. Selanjutnya di sini saya telah memasukkan dim sakit, izin, dan tanpa keterangan, di mana potongan untuk sakit itu dia dikali 20.000, izin 5.000, dan tanpa keterangan itu 30.000. Di sini juga saya telah memasukkan tunjangan itu, diisinya dengan rumus hari kerja dikali 50.000 dikurang total dari potongannya. Total dari potongannya itu sendiri dia potongan sakit tambah potongan izin dan ditambah dengan potongan keterangan. Jika potongan lebih dari gaji pokok, maka total potongannya dia akan sama dengan gaji pokoknya. Di sini juga saya telah memasukkan total pajak itu dia sama dengan gaji pokok dikali gaji pajak, dan gaji bersih itu dia akan sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan dan ditambah total potongan pajak dan ditambah total pajak. Maksudnya ditambah total potongannya dan ditambah dengan total pajak. Di sini juga saya telah memasukkan text boxnya dengan total pajak masing-masing agar dia bisa menampilkan hasilnya. Dan TXT gaji pokok, tunjangan, total pajak, gajinya read only true. Maksudnya di sini itu dia hanya bisa dibaca dan kita tidak bisa memasukkan inputan apa-apa ke dalam text boxnya. Di sini juga saya telah mengatur supaya hasil dari totalnya itu dia akan masuk datanya ke dalam data grid view-nya. Jika kita klik button hapus, dia text box NIP sampai text box gaji akan menghapus datanya dan kembali ke setelan awal, di mana kita bisa memasukkan ulang teksnya. Dan ini jika string is null white space group box 1 next and also, ini dia maksudnya untuk mengecek apakah semua inputannya kosong atau hanya berisi spasi. Jika iya, itu dia akan return atau keluar dari sub tidak lanjut menjalankan perintah selanjutnya. Di sini saya juga telah menambahkan pilihan di combo bulan. Jika kita mengklik Januari sampai Maret, itu dia akan muncul di text box jumlah harinya itu 27, 26, 24, dan jika yang lain itu jumlahnya 0. Di sini saya juga telah menambahkan button keluar. Jika kita klik, dia akan keluar dari programnya. Di sini juga saya telah mengatur text box sakit tanpa keterangan dan izin menjadi hanya bisa dimasukkan dengan digit atau angka dan tidak bisa dengan huruf. Baik, untuk hasil runningnya dia seperti ini. Pertama-tama dia tidak akan bisa diklik kecuali kita mengklik terlebih dahulu button tambah data. Coba masukkan nama. Sini jika kita klik Januari, ini dia akan muncul ini dan tidak bisa kita klik. Sakit kita tambahkan 9 misalnya, 0, izinnya 0. Kita coba di sini terlebih dahulu kosongkan tempat lahir, dia akan muncul message box silakan diisi dengan benar. Jadi kita harus masukkan dulu terlebih tempat lahirnya. Klik itu, dia akan muncul data lengkap hitung gaji untuk Putri. Oke, dan seperti ini. Sorry tadi error untuk gaji pokoknya. Saya sudah coba ulang.
dan hasilnya dia seperti ini. Jika kita hapus text box di grup box 1 dan grup box gaji ini, dia akan terhapus, tetapi tidak dengan data grid-nya. Di sini data picker-nya ini dia untuk menambahkan angka. Dan jika kita keluar, dia akan keluar dari programnya. Baik, itu dia penjelasan singkat dari tugas MIT mata kuliah pemrograman VisualNet membuat aplikasi hitung gaji pegawai Unidayan. Jika ada salah kata atau kurang dari penjelasan saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.